Radio digitalisasi, jadi sudah platform digital kita begitu. Jadi lebih cepat, orang hoax aja cepat viral. Apalagi kalau produk Iya, apalagi kalau produk. Tapi sekarang kan ada aturan kalau nggak salah bagus. Kalau lewat TikTok atau apa itu memang tidak untuk berjualan langsung. Karena mungkin ada hal-hal atau ada pihak-pihak yang memang dirugikan. Jadi kita belum siap 100% untuk berplatform digital seperti itu. Ada bagian-bagian tertentunya, terutama misalnya mengiklankan, kemudian membuat konten-konten untuk iklannya itu lebih mudah. Kalau dulu kita kan harus secara konvensional, kita harus ke production house, kita harus bikin. Sekarang udah TikTok langsung, kalau hanya untuk mengiklankan. Tetapi sekarang kan orang lebih cerdas lagi, kenapa nggak saya jual aja langsung begitu kan. Nah, jadi ada hal-hal yang memang tidak bisa serta-merta semuanya begitu. Itu akan terkait dengan aturan-aturan administrasi negara gitu, misalnya bahwa kalau kita berbisnis itu ada pajak-pajak sebagai kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, kalau mereka seperti itu bagaimana? Jadi aturan, jadi kita belum siap sepenuhnya dengan aturan seperti itu. Tetapi kalau yang terkait dengan digitalisasi, misalnya penjualan online, ketika pandemi, Ibu merangkul hampir ribuan UMKM. Itu Ibu buatkan wadahnya yang namanya pameran IKN Bali Bangkit saat itu. Yang ada di Art Center pada saat itu ya Bu ya? Iya. Baik. Kok tahu ya, lu kan beneran sih. Saya sempat hadir ke sana, HDR sempat mengadakan liputan ke sana juga Bu. Jadi di tengah-tengah pandemi, ketika ekonomi kita turun, nggak boleh kemana-mana, justru kita liputan di sana. Jadi sekalian cuci mata, sekalian melihat produk-produk, liputan juga. Isinya sekalian cuci gudang. Oh baik, boleh. Tapi saya garis bawahi tadi Bunda bahwa mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak nanti bisa tergilas. Iya betul, ditinggal oleh zaman itu kita kan. Ibaratnya kalau pesawat orang sudah tinggal landas, kita masih tinggal di landasan, ya kan? Benar. Nah, jadi nggak bisa terbang tinggi kita. Okay. Semisal saja. Oh, di mana saya bisa temukan ininya, produknya? Oh, cari ke gang ini di pojok ini. Itu susah banget sekarang. Banjar ini agak barat dikit. Syukur-syukur ada apa namanya? Ya Google Maps begitu kan. Tapi kadang-kadang maaf, Anda sudah tercebur jurang. Jadi tersesat kan. Kayak tadi Ibu kan udah beberapa kali ke sini, tapi kemudian ini 100 meter belok kanan, gitu kan? Kok adanya belok kiri, kenapa disuruh ke kanan gitu? Nah, itu sisi lain dari teknologi ya Bunda. Itu bisa kita pakai alasan untuk tidak ya. Oke, baik. Nah Bunda, ini sekedar informasi bahwa pendengar radio AR ini didominasi oleh pengrajin-pengrajin, pelaku UMKM muda. Tapi berdasarkan pengamatan saya, cukup banyak di antara mereka yang masih caranya konvensional. Nah, mereka itu yang perlu disentuh sedemikian rupa ya Bunda. Sudah. Ibu sudah tidak hanya menyentuh sayang, Ibu udah merangkul. Ya itu yang Ibu bilang ketika COVID dari tahun 2021 awal. Jadi Ibu lakukan itu. Jadi mengajak mereka mengenal lebih jauh lagi bagaimana digitalisasi di urusan manajemen pemasaran, kemudian manajemen produksinya, dan lain sebagainya. Nah itu karena Ibu tidak punya ilmunya, Ibu kerjasama itu. Ada e-marketplace itu balimall.id. Jadi beliau yang mendatangkan para pakar digital dari usahanya. Jadi satu persatu mereka diberikan ilmunya, gitu kan? Diberikan ilmunya, misalnya bagaimana mereka masuk ke mall itu, bagaimana mereka berjualan di situ, bagaimana kaitannya antara yang online dengan yang offline. Itu yang ikut di pameran IKN Bali Bangkit itu udah punya ilmunya. Hanya saja gitu, jadi ketika mereka diedukasi, mau nggak kita fokus, mau nggak kita menyerap ilmu tersebut, lalu aplikasikan di dalam kegiatan-kegiatan usaha kita. Kan jadi begitu. Jadi seorang pengusaha, seorang pedagang misalnya,
atau pengrajin misalnya tidak melulu memikirkan untung, tetapi bagaimana memaksimalkan era digital ini untuk lebih meningkatkan brand dari produknya, karena dengan peningkatan itu mereka tentu akan meraih keuntungan yang lebih tinggi. Tapi mereka tidak mau maju, tetapi ingin untung yang tinggi. Nah, gitu. Itu dia itu. Mungkin mitra di rumah yang bukannya saya mendiskreditkan Anda mitra, tapi mungkin yang masih percaya bahwa sistem yang saya jalankan ini masih bagus kok, konvensional yang saya terapkan sampai sekarang ini masih bagus. Mungkin pengen tahu Bunda, ketika pandemi kemarin Bunda membuat pameran di Art Center, kemudian mengajak atau memaksa IKM itu untuk digital, itu seperti apa hasilnya pada saat itu? Antusiasmenya seperti apa Bunda? Satu contoh. Mohon dijawab, tahan dulu jawabannya. Aduh, udah nggak tahan menjawab. Kira-kira seperti apa sih mitra? Karena dari sana mungkin Anda bakal, oh iya benar, saya harus segera beralih ke digital. Sabar, kita akan tahu jawabannya setelah jeda yang satu ini.